Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di sebuah pondok pesantren, ada seorang santri bernama Fahri. Dia dikenal oleh teman-teman dan gurunya sebagai anak yang pintar dan rajin. Fahri selalu menjadi teladan dalam hal ibadah dan pendidikan. Meski ia berasal dari keluarga miskin yang hanya mengandalkan hasil dari bertani untuk hidup. Dan di sana jugalah Fahri menemukan cinta yang terlarang. Fahri gak pernah menyangka bahwa hatinya bisa terpaut pada Ningsih, putri pemilik pondok pesantren. Ningsih adalah gadis yang lembut, santun, dan penuh kasih. Kecerdasannya membuat banyak orang kagum padanya, termasuk Fahri. Setiap kali mereka bertemu secara tak sengaja, Fahri selalu merasakan debaran tak menentu di hatinya. Namun, dia sadar betul bahwa perasaannya pada Ningsih adalah sesuatu yang gak boleh ada, mengingat perbedaan status mereka. Di sisi lain, Ningsih juga merasakan hal yang sama. Dia tertarik pada Fahri. Dia menyukai ketulusan dan kebaikan hati Fahri. Jauh dari segala hal material yang seringkali menjadi ukuran bagi banyak orang. Namun, dia juga menyadari bahwa hubungan mereka sulit untuk direstui. Meskipun begitu, cinta tak pernah mengenal batas. Dan mereka berdua perlahan-lahan mulai terlibat dalam perasaan yang semakin dalam. Di dalam diam, mereka berdua sering saling memandang, menyembunyikan rasa di dalam hati masing-masing. Mereka tahu bahwa mencintai satu sama lain bukanlah dosa. Tetapi di lingkungan mereka sangat menghargai tradisi dan adat yang menuntut pernikahan harus sesuai dengan bibit, bebet, dan bobot. Ningsih tahu bahwa cinta mereka akan menghadapi banyak rintangan. Tapi dia gak bisa mengingkari perasaannya. Setiap malam, Fahri berdoa dalam sujudnya, meminta petunjuk kepada Allah tentang apa yang harus dia lakukan. Dia ingin sekali melamar Ningsih setelah menyelesaikan pendidikannya. Tapi keraguan selalu menghantui hatinya. Apakah keluarga miskin akan diterima oleh keluarga Ningsih? Ia hanya bisa menyerahkan segalanya pada Allah, sambil terus berusaha menjadi santri yang baik. Ningsih pun tak kalah galau. Ia sering menangis sendirian di kamarnya, memikirkan bagaimana jika perasaannya pada Fahri harus terpaksa dipendam. Ningsih sangat menghormati orang tuanya, namun hatinya berteriak ingin bersama dengan Fahri, seseorang yang menurutnya bisa membimbingnya lebih dekat kepada Allah. Bagi dia, Fahri adalah contoh laki-laki yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Suatu hari, Ningsih dan Fahri bertemu di pondok. Mereka tidak sengaja berpapasan saat keduanya sedang mencari udara segar. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa detik. Gak tahu harus berkata apa. Suasana terasa canggung. Namun dalam diam itu mereka bisa merasakan isi hati masing-masing. Akhirnya Ningsih memberanikan diri berbicara. Fahri, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin jujur. Aku menyukaimu, kata Ningsih dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca, menunggu respon dari Fahri. Fahri terkejut mendengar pengakuan Ningsih. Namun dia juga sudah lama merasakan hal yang sama. Dengan suara pelan dia menjawab, "Aku juga menyukaimu, Ningsih.
Tapi kita tahu ini nggak mudah. Kedua hati yang saling mencintai akhirnya mengutarakan perasaan mereka. Namun mereka juga sadar akan konsekuensi yang akan datang. Mereka berjanji untuk tidak mengambil langkah tergesa-gesa dan akan menunggu sampai pendidikan mereka selesai. Setelah itu, mereka berniat untuk meminta restu kepada orang tua Ningsih dan menikah dengan cara yang benar menurut ajaran agama. Waktu berlalu dan hubungan mereka semakin kuat. Meski tetap disembunyikan dari orang lain, Fahri terus belajar dengan tekun, berusaha menggapai cita-citanya untuk menjadi ulama yang dihormati. Dia ingin membuktikan kepada keluarga Ningsih bahwa meski dia miskin, dia bisa menjadi seseorang yang layak untuk putri mereka. Tanpa mereka ketahui, orang tua Ningsih sudah mulai merencanakan masa depan anak gadis mereka. Ayah Ningsih, seorang kiai yang sangat berpegang pada adat dan tradisi, mulai memikirkan jodoh yang tepat untuk Ningsih. Ia merasa bahwa Ningsih harus menikah dengan seseorang yang sepadan, bukan dengan santri biasa seperti Fahri. Ayah Ningsih memanggil Ningsih untuk bicara empat mata. "Ningsih, kamu udah dewasa sekarang. Ayah berpikir sudah waktunya untuk memikirkan masa depanmu. Kami telah menemukan calon yang baik untukmu." Ningsih terkejut mendengar hal ini. Hatinya serasa hancur. "Calon? Tapi aku belum siap, Ayah," jawab Ningsih sambil menahan air matanya. "Kamu gak perlu khawatir, Nak. Dia anak seorang kiai besar juga, pemilik pesantren yang cukup terkenal. Keluarganya terpandang. Ayah yakin dia adalah yang terbaik untukmu." Ningsih merasa semakin terpojok. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa hatinya sudah terpaut pada Fahri? Dia tahu bahwa ayahnya gak akan pernah setuju jika tahu siapa yang sebenarnya dia cintai. Namun dia juga tidak bisa berbohong pada perasaannya sendiri. Dia mulai merasa ketakutan. Keesokan harinya, kabar tentang perjodohan Ningsih sampai ke telinga Fahri. Teman-teman di pesantren mulai membicarakan rencana pernikahan antara Ningsih dan anak seorang kiai besar. Hati Fahri terasa hancur mendengar berita itu. Meskipun belum ada kepastian, dia mencoba tetap tenang. Tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaannya pada Ningsih tidak bisa dipungkiri lagi. Fahri mencoba menemui Ningsih untuk mendapatkan kejelasan. Mereka bertemu di taman belakang pondok. Tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama dalam diam. "Apa yang kudengar itu benar, Ningsih?" tanya Fahri. Ningsih menunduk, tak mampu menatap mata Fahri. "Ayahku ingin aku menikah dengan anak temannya. Mereka sudah lama merencanakan ini, Fahri. Aku gak tahu harus gimana." Mendengar jawaban Ningsih, Fahri bertekad akan menemui ayahnya. "Aku akan memintanya untuk memberiku kesempatan. Aku gak peduli dengan status atau harta. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku mencintaimu dengan tulus," kata Fahri dengan penuh keyakinan. Ningsih tersentuh oleh keberanian Fahri. Tapi dia juga tahu bahwa ayahnya adalah orang yang keras. Dia takut Fahri akan terluka lebih dalam jika berhadapan dengan ayahnya. "Aku takut, Fahri. Ayahku bukan orang yang mudah diyakinkan. Aku gak ingin kamu terluka." Meskipun demikian, Fahri tetap bersikeras untuk mencoba. Baginya, cinta adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi tantangan besar. Dia tahu bahwa perjuangannya gak mudah, tetapi dia yakin bahwa Allah akan membantunya jika niatnya tulus. Akhirnya,
Fahri memberanikan diri untuk menemui ayah Ningsih. Dia datang dengan hati yang berdebar, namun dengan tekad yang bulat. Dia duduk di hadapan Kiai, ayah Ningsih, dengan sopan dan penuh hormat. Saya datang dengan niat baik, Kiai. Saya ingin meminang Ningsih. Saya mencintainya, dan saya ingin menikahinya setelah saya menyelesaikan pendidikan. Mendengar permintaan itu, wajah ayah Ningsih berubah. Kiai itu terdiam. Fahri, kamu santri yang baik. Saya menghargai niatmu. Tapi kamu harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Keluarga kami harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobotnya. Fahri sudah menduga jawaban ini. Saya paham, Kiai, tapi saya yakin dengan izin Allah, saya bisa membuktikan bahwa saya layak untuk Ningsih. Ini bukan soal layak atau tidak, Fahri. Ini soal tanggung jawab dan kehormatan keluarga. Kamu dari keluarga yang baik, tapi kamu tahu bahwa status sosial ini penting dalam masyarakat kita. Fahri tidak bisa menjawab lagi. Hatinya terasa sakit, tapi ia mencoba menerima kenyataan. Kenyataan yang pahit dan berat. Merasa seolah-olah perjuangannya telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Di sisi lain, Ningsih semakin terjebak dalam konflik batin. Dia mencintai Fahri, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan kehendak orang tuanya. Setiap malam dia menangis, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya keluar dari situasi ini.